A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur tsumma ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alazil ba'da. Sahabat channel Error yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradahnya, dengan kuasa dan kehendaknya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para tabi'innya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Kali ini kita akan membahas suatu cerita. Cerita seorang yang mungkin tidak dikenal oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan ketika zaman Rasulullah pun tidak ada yang mau mengenal, yang tidak ada yang mengenal sebelum Rasulullah SAW mengumumkan tentang kesolehan orang tersebut, seorang sahabat tersebut. Ada suatu hadis Nabi SAW yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka yang para penuntut ilmu. Hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian. Tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Jadi Allah tidak akan melihat bentuk, rupa, harta, jabatan kita selama di dunia, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan. Jadi niatan baik, hati yang baik itu terbukti dari amalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disahihkan oleh Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang ada, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surat Quran Al-Hujurat ayat 13. Yang menarik di sini ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah daripada menikmati dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Wow, subhanallah. Namanya mungkin tidak kita kenal, atau mungkin tidak, ketika itu juga tidak ada yang kenal dengan nama beliau. Namanya adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Begitu hidup dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisik yang kerdil dan pendek, nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Jadi dari nama juga sudah memang tidak menarik. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Jadi dia seorang yatim piatu. Demikian pula orang-orang tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Wow, sampai segitunya. Jadi orang-orang ketika itu tidak mau tahu bagi masyarakat Yathrib atau Madinah saat ini tidak bernasab dan tidak tidak bersuku. Jadi ada kebiasaan di masyarakat Yathrib ketika itu. Jadi kalau seseorang tidak jelas asal muasalnya, tidak bernasab, jadi dia dari siapa, keturunan siapa, dan dia pun tidak bersuku, jadi itu suatu merupakan aib yang besar. Ini kebiasaan orang-orang Yathrib ketika itu. Dan ditambah lagi tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Ini dikucilkan. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam, dan fakir. Cukup, sudah.
kalau bahasa Sundanya untungnya hirup gitu. Pakaiannya usang, lusuh, kakinya pecah-pecah atau rombehin, kita pakai sendal tidak beralas. Jadi ini kebiasaan Julaibib radhiyallahu. Dan ditambah lagi Julaibib tidak mempunyai rumah untuk berteduh. Jadi tidur, jadi membahasain mah gembel, gitu gembel ya. Jadi tidur hanya berbantalkan tangan, berkasur pasir dan kerikil. Sangat ngeri sekali. Tidak ada perabotan minum. Jadi kalau Julaibib ini mau minum, dia mengambil di kolam umum, mengurangi nama sumur kan. Yang diambil dengan telapak tangan. Jadi cangkir gelas pun tidak ada. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Demikian keadaan Julaibib pada itu. Namun setelah datangnya Rasulullah ke Yasrib dan berubah menjadi Madinah, Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu pun makhluk yang bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah dan masuk Islam. Dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun dalam keadaan jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukan seolah-olah ia tiada. Jadi tidak dianggap. Namun tidak demikian dengan Rasulullah, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufa atau Masjid Nabawi, ya, jadi di sekitaran Sufa itu, dari sekitar Masjid Nabawi itu, Sufa. Suatu hari ditegur oleh Rasulullah, Julaibib, begitu lembut beliau menyapa atau memanggil Julaibib, tidakkah engkau menikah? Pertanyaan Rasulullah. Julaibib menjawab, ya Rasulullah, siapakah orang yang mau menikahkan, siapa ayah mana yang akan merelakan menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah, kata Julaibib sambil tersenyum. Cuman dia bukan tidak ada kesan bahwa dia menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata tersebut, maupun air mukanya jadi tidak menandakan bahwa orang mah meski kayana gitu. Tapi itu bukan suatu penyesalan, tapi itu dia mau sendiri. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib dalam hati Rasulullah. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. Apakah engkau tidak menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama, begitu-begitu aja, sampai 3 kali dan 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga, itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawa ke salah satu rumah pimpinan Ansor. Jadi mungkin kalau kita sini pimpinan suku lah ya, atau orang terkemuka, mungkin bisa jadi ya pemimpin di satu daerah, dibawa Julaibib ini. Lalu ya biasalah, Assalamualaikum, ketok mungkin. Lalu menyampaikan maksud dan tujuan Rasulullah bersama Julaibib itu ke pemilik rumah, yang mana pemilik rumah ini adalah seorang ayah yang mempunyai putri yang cantik jelita. Jadi seorang ayah ini adalah pimpinan Ansor yang mempunyai putri yang cantik di masa itu. Lalu Rasulullah menyampaikan maksud dan tujuannya dia kesini, kedatangan dia kesini ke rumah pimpinan Ansor itu. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si pemilik rumah.
Wow, betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah yang berseri-seri. Dia mengira, jadi si pimpinan Ansar ini mengira bahwa sang Nabi lah atau Rasulullah lah calon menantunya. Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Demikian jawaban dari si pimpinan Ansar tersebut. Lalu Rasulullah menjawab, tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasul. Lalu si pemilik rumah itu terheran-heran, Julaibib, karena dia tahu Julaibib itu siapa gitu. Nyaris terpekik sang ayah gadis. Lalu Rasul menjawab, ya untuk Julaibib. Lalu laki-laki itu menjawab lagi, ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata sang ayah gadis. Jadi pada intinya menolak, jelas menolak lah ya. Seorang ayah mempunyai anak gadis cantik, dan dia seorang yang kaya raya, disegani mendapat pinangan dari Julaibib. Jadi cuman menolak, tidak berani terang-terangan dengan cara aku akan pertimbangkan dengan istriku. Lalu si istrinya pun berkata dengan Julaibib, terheran-heran. Bagaimana bisa Julaibib berwajah lusuh dan bernasab dan tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak pula berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kami menikah dengan Julaibib. Biasanya ibu-ibu nih. Lalu perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar. Nah, jadi di sini akan ada etika. Seorang anak gadis tidak bisa langsung menghadapi tamu-tamu, apalagi calon suami. Di sini dinyatakan di balik tirai. Sambil berujar, siapa yang meminta? Wahai ayah, wahai ibu. Sang ayah dan sang ibu pun menjelaskan. Mendengar penjelasan dari ayah dan ibunya bahwa yang meminta adalah Rasulullah untuk Julaibib. Terus sang putri yang soleh tersebut menjawab, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Sang gadis yang soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhaki Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Jadi di sini berbicara bahasanya bahasa akidah, bahasa ketaatan. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah meminta, tidak ada penolakan bagi umat-umat yang telah memahami Allah dan Rasul. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis yang soleh itu, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa dari Rasulullah untuk sang gadis tersebut. Maka benarlah doa Nabi SAW. Tak lama kemudian Allah mengkaruniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama untuk Julaibib dan istrinya. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhirnya pertempuran, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Terus para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah,
Serempak sahabat menjawab, seperti Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Jadi Julaibib tidak ada kenal walaupun dia sudah berada di barisan Rasulullah ketika itu. Dan dilirik sebelah mata lah oleh para sahabat yang lainnya. Karena memang tidak ada kelebihan apa-apa dulu. Cuman dia mempunyai keimanan yang tinggi. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab lagi, sama seperti itu, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya sampai ketiga kalinya. Dan pertanyaan ketiga ini adalah dibarengi dengan wajah Rasulullah yang memerah bersemu. Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat mulai ragu dengan menjawab, tidak ya Rasulullah. Tapi dengan menyatakan tidak itu dengan perasaan was-was dan ragu. Dan bahkan beberapa orang sempat melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan. Lalu Rasulullah menghela nafas dan berucap dan berkata, tetapi aku kehilangan Julaibib. Maka beliau para sahabat tersadar. Lalu Rasulullah memerintahkan carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Dia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuhnya dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh. Nah, di sini. Jadi di saat ditemukan oleh para sahabat dan Rasul di medan perang tersebut, ada 8 mayat dan salah satu mayat ini adalah mayat Julaibib radhiyallahu anhu. Dan ketujuh yang lainnya ini adalah musuh. Jadi di sini dinyatakan bahwa seorang muslim itu harus kuat, seorang mujahid itu harus kuat. Minimal dia bisa mengalahkan 7